Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Kali ini saya akan membahas tentang pendidikan multikulturalisme, manajemen pendidikan Islam dalam hal implementasinya. Teman-teman, pendidikan agama Islam adalah peran strategis dalam hal intelektual dan spiritual. Namun ketika kita melihat dalam konteks yang lebih luas, bahwasannya pendidikan multikulturalisme ini harus bisa bertoleransi, mempercayai, bahkan bekerja sama dalam hal segalanya. Kenapa saya bilang dalam hal segalanya? Karena teman-teman, di lingkup kita ini tidak hanya kita sendiri, namun banyak orang lain. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 telah menjelaskan bahwasannya, hai manusia, kami menciptakan kalian dari seorang perempuan dan seorang laki-laki, dan bernegara-negara dan berbangsa-bangsa yang berbeda agar kalian saling mengenal. Dan situ saja sudah jelas bahwasannya pendidikan multikulturalisme ini sangat wajib untuk kita pelajari, bahkan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Melihat dari manajemen pendidikan Islamnya ini, tidak jauh-jauh dari hal POAK. POAK ini apa? Yaitu perencanaan, organisasi, equating, dan controlling. Kita bahas satu-satu, yaitu perencanaan. Perencanaan ini bagaimana caranya implementasi ini kita bisa rencanakan terlebih dahulu, yaitu dari perumusan visi dan misi. Perumusan visi misi dari sekolah itu apa? Harus bisa pembelajaran ini bersifat inklusif, mempelajari semuanya. Yang kedua ada dari perumusan kurikulumnya. Kurikulum ini harus membahas yang namanya pendidikan multikultural. Bisa saja dengan adanya dialog budaya atau mempelajari budaya lain. Yang ketiga ada namanya ekskul. Ekskul di sini bisa berupa kunjungan dari sekolah ini ke sekolah ini, atau melakukan perlombaan dari sekolah A ke sekolah B. Bisa juga begitu, teman-teman, agar saling menjalin silaturahmi, bahkan kita mengenal budaya lain gitu. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi ini atau bisa disebut pengelompokan. Pengelompokan ini bisa dari guru, rekrutmen guru. Jadi kita merekrut guru-guru atau tenaga pendidik yang paham, bahkan bisa implementasi tentang pendidikan multikulturalisme ini. Tapi ketika SDM yang sudah ada tidak bisa mencetak dari tujuan ini, maka dari itu kita akan melakukan yang namanya pelatihan tentang pendidikan multikulturalisme. Selanjutnya ada yang namanya organisasi budaya, di mana perkumpulan orang-orang yang membahas satu persatu budaya-budaya. Nah, dari sini kita muncul yang namanya toleransi, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaannya. Nah, kalau dalam hal pelaksanaannya ini bisa berupa dalam implementasi pembelajarannya, yaitu kita lihat apakah di dalam pembelajaran ini sudah bisa menerapkan kurikulum yang telah disusun. Contohnya ada dialog antar budaya, bahkan ada mempelajari budaya-budaya, bahkan mempelajari apa perbedaan-perbedaan agama. Kita harus bisa toleransi gitu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengawasan nih. Pengawasan ini bisa berupa survei langsung kepada peserta didik, apakah ia paham atau bisa melaksanakan yang namanya pendidikan multikultural ini. Jika belum bisa, maka dari itu kita bisa saja membuat program yang namanya lintas budaya. Apa dari lintas budaya ini? Yaitu kita bisa mempelajari budaya lain dengan datang langsung ke lokasi tersebut, teman-teman. Sekarang ini sudah canggih, bisa saja melewati yang namanya secara online. Secara online ini seperti apa? Teman-teman bisa melihat, yaitu adanya kegiatan dirancang dengan bentuk bertatap, namun bertatap lewat HP, bisa begitu. Ataupun kalau mau lebih asiknya ini, kita bisa langsung datang ke lokasi tersebut. Nah, teman-teman, memang banyak sekali tantangan tentang implementasi ini. Bahkan perbedaan, tidak hanya sedikit orang yang merasa tidak bisa menerima yang namanya perbedaan. Pasti ada, tapi bagaimana caranya kita ini harus bisa mempercayai perbedaan-perbedaan. Kayaknya kalau kita membahas tentang pendidikan multikulturalisme ini akan panjang sekali, teman-teman. Maka dari itu kita next akan membahas tentang implikasinya. Ini kan tadi implementasinya seperti apa. Nah, kita bahas lagi itu ya. Dari itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.